Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Selamat datang saya ucapkan di webinar Geoscience Webinar yang dilaksanakan oleh Geoakses Indonesia. Pada siang hari ini, webinar bertemakan Peta Terumbu Karang Nasional untuk apa, oleh siapa, dan bagaimana. Baik, karena sudah ada sekitar 130 lebih partisipan, dan juga saya ucapkan terima kasih sebelumnya bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, maka kita akan sama-sama memulai webinar kita pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti rangkaian program pelatihan dari Geoakses Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Geoakses Indonesia, salah satu konsultan geoscience yang berfokus pada isu-isu lingkungan yang berkelanjutan dan juga climate change topic. Nah, untuk pada siang hari ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sedang mengikuti rangkaian pelatihan webinar ya yang termasuk dalam rangkaian pelatihan Geoakses Edukasi. Kemudian ada Geoakses Map yang bergerak untuk menawarkan jasa pemetaan, baik permetaan surface maupun subsurface. Dan juga ada Geoakses Lab, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang bergerak di bidang analisis batuan dan juga tanah. Seperti itu. Kemudian, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, selain program webinar yang sedang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ikuti, Geoakses Indonesia juga melaksanakan beberapa program pelatihan lainnya. Yang pertama, ada program pelatihan reguler training. Ya, untuk bulan ini, Geoakses Indonesia melaksanakan yang pertama ada regular training untuk pelatihan pemodelan arus dan juga sedimen di pesisir menggunakan Depth 3D. Untuk pelatihan ini akan running malam hari ini juga, dan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman juga masih bisa untuk mendaftar. Kemudian ada juga ini yang mungkin lebih relate dan juga sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, ada pelatihan terkait dengan monitoring terumbu karang berbasis Google Earth Engine. Nah, ini juga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bisa langsung mendaftar dan menghubungi admin Geoakses Indonesia. Nah, mungkin kalau Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ingin mendapatkan pelatihan yang lebih intensif, Geoakses Indonesia juga melaksanakan program pelatihan bootcamp training, di mana pada bulan ini kami melaksanakan program bootcamp training ArcGIS Pro level basic to intermediate. Selain itu, Geoakses Indonesia juga memiliki program pelatihan lainnya, seperti corporate training, kemudian private training, dan juga konsultasi. Nah, mungkin dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang memiliki problem baik di studi ataupun pekerjaan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dapat menghubungi admin kami baik melalui DM Instagram ataupun WhatsApp untuk mengetahui beberapa program pelatihan lainnya. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kemudian ini untuk agenda kita pada siang hari ini, tentunya yang pertama ada pembukaan, kemudian pemaparan materi dari pembicara, kemudian tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup. Oke, sebelum webinar pada siang hari ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara, agar selama pematerian dapat berlangsung lebih fokus dan juga berjalan dengan lancar. Kemudian, untuk yang kedua, pertanyaan terkait bisa dituliskan terlebih dahulu di kolom chat atau kolom Q&A yang nantinya akan saya bantu bacakan saat sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian pertanyaan tentunya hanya seputar tema kita yang akan diangkat pada siang hari ini, yaitu peta terumbu karang nasional. Nantinya apabila ada pertanyaan yang di luar topik, berhak untuk tidak dijawab oleh pembicara karena keterbatasan waktu. Kemudian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, apabila moderator ataupun pembicara mengalami kendala teknis dan terlempar dari Zoom meeting, mohon Bapak, Ibu, dan juga teman-teman berkenan menunggu selama 15 hingga 30 menit hingga moderator dan juga pembicara bergabung kembali dengan menggunakan tautan link Zoom meeting yang sama. Kemudian untuk yang terakhir, nantinya link absensi akan dibagikan 30 menit sebelum webinar ini selesai. Link absensi ini akan kami gunakan untuk pembagian sertifikat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Jadi nanti dipastikan sebelum meninggalkan Zoom meeting atau live Zoom meeting, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian sudah melaksanakan presensi terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk pasca webinar, nantinya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang pertama akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan maksimal H+7 hari setelah webinar ini dilaksanakan. Kemudian untuk video record, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bisa akses melalui grup Geosite yang akan dibagikan linknya nanti
Atau Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mungkin belum bergabung atau join ke grup Geosite, nanti bisa langsung mengunjungi YouTube GeoAccess Indonesia. Nantinya untuk video record pada webinar kita siang hari ini akan kami upload melalui panel YouTube kami. Kemudian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, hal yang melatar belakangi kami atau GeoAccess Indonesia untuk melaksanakan webinar pada siang hari ini, kita ketahui bahwa kondisi saat ini terumbu karang itu berperan sangat penting baik dalam ekosistem, perikanan, pesisir, dan juga pariwisata. Nah, hal yang perlu kita banggakan dan kita ketahui juga bahwa keanekaragaman terumbu karang di Indonesia ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, kita perlu ketahui juga adanya ancaman yang mengancam ekosistem terumbu karang, baik karena perubahan iklim, aktivitas manusia, dan juga minimnya data yang terintegrasi secara nasional. Untuk itu, upaya yang sudah dilakukan oleh salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah mengembangkan peta terumbu karang nasional yang tentunya dapat menyediakan data tutupan karang yang lebih terstandar, mutakhir, dan bermanfaat untuk perencanaan serta kebijakan. Webinar pada siang hari ini tentunya dapat bermanfaat ya dan menjadi forum diskusi lintas sektor terkait bagaimana metodologi pemetaan, kemudian tantangan teknis yang mungkin dihadapi dan juga peluang kolaborasi yang mungkin bisa tercipta diharapkan dari webinar kali ini. Nah, webinar pada hari ini terkait dengan peta terumbu karang nasional untuk apa, oleh siapa, dan bagaimana. Kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa atau pembicara yang luar biasa, Bapak Mufirdaus Agung Kunto ST MSc PhD, yang merupakan Director of Conservation and Biodiversity dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Firdaus ini merupakan lulusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan pendidikannya di Aarhus University, mengambil Integrated Coastal Zone Management, dan juga melanjutkan S3-nya dan mengambil Doktor Geografi di James Cook University. Nah, Bapak Firdaus ini expert di bidang Coastal and Marine Environmental Management dan juga Coastal and Marine Geography. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah Bapak Firdaus ini jalani seperti itu. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017, Bapak Firdaus ini menjadi Deputy Director for Conservation Partnership. Kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Bapak Firdaus ini menjadi Deputy Director for Conservation and Conservation Network. Kemudian pada tahun 2022 hingga sekarang, Bapak Firdaus menjadi Director of Conservation and Biodiversity di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Bapak Firdaus juga sudah memiliki beberapa publikasi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Yang pertama ada Anticipating Climate Change Impact of Coastal Areas, dan juga Climate Change and Coastal Zone Management in Indonesia, Example of Adaptation at the Makos, Java Island. Kemudian juga salah satunya ada Vulnerability Assessment of Coastal Community of North Coast of Central Java for Coastal Hazard. Luar biasa sekali pembicara atau narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang Mbak Nurur, teman-teman sekalian. Baik, apa kabar Pak Firdaus? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang kami untuk berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Baik, karena Pak Firdaus juga kabarnya luar biasa. Apakah sudah siap Bapak untuk memberikan pemaparan pada siang hari ini? Siap, Baik, karena Pak Firdaus juga sudah siap dan saya yakin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini juga sudah tidak siap ya, tidak sabar lagi untuk mendengarkan bagaimana pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Firdaus. Oleh karena itu, mungkin waktu dan layar kami persilahkan Pak Firdaus. terima kasih Mbak Nurur, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kalau kami sekarang ada di Denpasar. Eh, Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus yang kedua juga saya bersyukur bisa berinteraksi dengan teman sekalian untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, saya juga senang karena saya melihat lebih dari 180 orang ya join di eh, sesi ini dan tentu saja itu akan eh, meningkatkan dan mengembangkan jejaring nantinya ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kawan-kawan yang ada di sini mungkin ke depan akan menjadi mitra pemerintah juga di dalam pendataan terumbu karang di Indonesia karena saat ini
pemerintah sedang mengusahakan update rilis data nasional terumbu karang di 2025 ini, setelah sekitar 6 tahun dari rilis terakhir kita belum memiliki data nasional dan itu sangat diperlukan. Tentu salah satunya dalam konteks pembangunan jangka menengah 2025-2029 sehingga nanti kita bisa tahu selama 5 tahun kinerja pembangunan nasional kita seperti apa, bagaimana juga yang terkait dengan ekosistem laut. Eh, Bapak Ibu sekalian, Mbak Nurul, kayaknya saya harus off-kan video dulu ya ini kalau supaya stabil apa bandwidth saya. Eh, Next, Bapak sekalian, teman-teman, ini 5 poin yang dimintakan dari teman-teman GeoAccess kepada saya. Jadi nanti ada pendahuluan. Pendahuluan ini penting karena memberi konteks ya, supaya kita tahu kenapa ini menjadi sangat strategis dan sangat penting. Kalau konteksnya ketemu, nanti teman-teman sekalian kemudian melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan pemetaan, pendataan, analisis, dan juga eh, sosialisasi dan pemanfaatan terumbu karang itu mengetahui purpose-nya ya. Kalau sesuatu yang ketahuan purpose-nya itu berarti apa pekerjaan kita itu memberi kemanfaatan. Nah, ini konteks ini penting. Dan yang kedua soal metodologi ada banyak, ada beberapa, ada yang tradisional, ada yang apa berbasis teknologi. Nanti teman-teman bisa lihat ya apa saja yang kita bisa gunakan saat ini ya, termasuk tadi ada satu pelatihan dengan machine learning dengan eh, apa Google Map dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah kita data kita kumpulkan, kita olah, kita analisis, kita rilis secara official, ya, kita publikasikan. Sebetulnya itu pemanfaatnya untuk apa gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan purpose tadi, ada hubungannya dengan metodologi ya. Karena nanti dari beberapa pemanfaatan itu juga ada kaitannya dengan metodologi tertentu gitu. Dan yang keempat tantangan ya, karena tentu saja eh, ini tidak sederhana mappingnya karena ini adalah ekosistem yang berada di bawah air, di beberapa tempat juga berada pada kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Kemudian juga setelah itu manajemen datanya juga tidak sederhana ya karena juga nanti akan saya perlihatkan juga bagaimana model pengumpulannya, validasi, verifikasi dan lain sebagainya. Terakhir tentu adalah kesimpulan. Lanjut. Eh, Next. Teman-teman, kita masuk di konteks ya, di pendahuluan. Kenapa kemudian data terumbu karang ini penting, kenapa pendataan penting, dan kenapa kemudian ini menjadi tanggung jawab kita semua. Next. Nah, ini adalah konteks yang menurut saya ya ini penting untuk difahami, untuk dimengerti oleh kita semua ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya praktisi pemetaan, bukan hanya teman-teman yang di perguruan tinggi, yang di NGO, masyarakat secara umum perlu mengetahui konteks ini. Yang pertama, ada fakta-fakta ilmiah ya, yang perlu kita ketahui ya bahwa lebih dari 25% spesies laut itu menggunakan terumbu karang sebagai habitatnya. Artinya, seperempat makhluk hidup yang ada di laut itu akan hilang ketika terumbu karangnya rusak. Nah, yang hilang seperempat itu akan mempengaruhi 3/4 yang lain karena dia berada dalam satu rantai makanan. Ya. Kemudian juga di luar itu 75%-nya itu menggunakan mangrove. Dan mangrove, lamun, karang itu satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan di laut begitu. Kemudian juga 0,7 sampai 1,3 ton per hektar itu produksi ikan dari terumbu karang yang sehat. Jadi kalau kita senang makan ikan laut, maka kita harus ketahui bahwa ikan laut itu utamanya juga disupport dari produktivitas terumbu karangnya. Kemudian juga eh, ikan bereproduksi 5 kali lebih lipat, lebih banyak di kawasan lindung laut atau marine protected area. Dan lebih dari 40% terumbu karang Indonesia itu saat ini berada di kawasan konservasi. Ya, kemudian nilai total ekonomi value ekosistem laut Indonesia itu mencapai 1.930 triliun per tahun ya. Ini hampir setara dengan APBN kita.
PDRB maritim kita 7,9 dan 30% karbon dioksida yang ada di udara itu diserap oleh laut. Semua ini, teman-teman, itu kalau kita konseptualisasikan itu berada di yang gambar warna-warni itu berada di yang paling bawah yang warna biru, ya, biru dan hijau. Hijau itu merefleksikan biosfer darat, yang biru merefleksikan biosfer laut. Nah, biosfer inilah yang kemudian mengalirkan barang dan jasa ke society dan kemudian aktivitas society itu mengenerate ekonomi, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita jadi paham bahwa kalau ada sesuatu yang salah dengan yang warna biru itu, maka seluruh fakta ilmiah ini akan hilang. Ketika fakta ilmiah ini hilang, nanti fakta ilmiah barunya itu hanya isinya sesuatu yang negatif. Dampak buruknya terhadap ketahanan pangan, penurunan produksi, ya, penurunan keanekaragaman hayati, penurunan nilai ekonomi, penurunan PDB, eh, menurunnya kualitas udara karena karbon dioksidanya tidak bisa diserap oleh laut. Sehingga kualitas hidup manusia, kualitas kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu akan berkurang dan bahkan kemudian pada beberapa negara yang seperti Indonesia, 2/3-nya laut atau ekonominya ditopang oleh laut, itu memberi dampak yang serius ya, dari ekonomi ke sosial, ke politik, dan kemudian ke keamanan. Nah, ini yang teman-teman sekalian, konteks besar kenapa nanti data karang itu menjadi penting karena supaya kita bisa mengelola yang warnanya biru itu ya itu tetap biru ya, tetap mengalirkan barang dan jasa dan salah satunya terutama dari ekosistem karang yang sehat. Jadi ekosistem yang karang yang sehat mempengaruhi laut yang sehat mempengaruhi bumi yang sehat. Nah, itulah yang penting sehingga kita harus menjaga terumbu karang kita. Lanjut. Nah, dalam konteks pangan teman-teman sekalian, ini adalah data yang keluar di laporan planet planet hidup living planet ya, apa ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya planet hidup, kehidupan planet sebetulnya ini penerjemahannya mestinya. Nah itu teman-teman sekalian, kita akan mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan ya di 2050 dan semua orang akan butuh pangan. Nah, eh, apa food system kita saat ini ya eh, itu berkontribusi terhadap 27% emisi gas rumah kaca ya. Kemudian juga 70% dari pemanenan ikan ya, terutama ikan tawar. Kemudian juga menjadi ancaman kehilangan spesies kadang-kadang hayati 86%. Kemudian juga deforestasi ya itu dari pertanian itu 90%. Kemudian juga 82% lahan pertanian itu digunakan juga untuk peternakan ya, untuk livestock. Jadi pangan kita saja saat ini ya itu sudah memberikan dampak terhadap bumi kita itu begitu signifikan ya. Nah, jadi produksi pangan itu merupakan penyebab perubahan lingkungan global yang sangat signifikan begitu. Bahkan kontributor utama penurunan kualitas lingkungan. Jadi 50% misalnya dari permukaan bumi yang bisa didiami itu sudah menjadi lahan pertanian gitu. Kemudian sepertiga dari sistem pangan dunia itu adalah kontributor terbesar daripada perubahan iklim ya melalui emisi gas rumah kaca. Kemudian agriculture tadi ya merupakan driver utama dari deforestasi. Kemudian juga bagi sekalian dengan kondisi tersebut maka orang akan mengalihkan pandangan, mengalihkan sumber pangannya ke laut, gitu. Karena laut dianggap sebagai tempat yang eh, tidak terbatas, gitu ya, untuk bisa mengatasi masalah-masalah pangan ini yang di 2050 akan meningkat semakin tajam. Tapi faktanya bukan seperti itu. Laut juga punya keterbatasan. Laut juga punya tantangan sendiri. Laut punya masalah sendiri ya. Salah satunya adalah nanti dalam konteks kita hari ini bagaimana bisa melakukan pendataan ekosistem dengan baik, kemudian memanfaatkannya dengan baik juga.
Ya, jadi masalah-masalah ini bagi teman-teman generasi Z ya, yang masih muda-muda ini mungkin agak agak masih agak jauh ya relate-nya itu. Kalau teman-teman kan relate-nya itu kalau pulsanya habis itu udah langsung anu itu panik gitu. Atau waduh ini kok pulsa masih ada, sinyal nggak ada. Waduh repot ini nggak bisa kirim IG dan lain sebagainya. Itu yang relate. Tapi kerusakan-kerusakan lingkungan mungkin belum relate ya. Nah ini yang kemudian nanti saya mengharapkan juga sesi kita ini bisa mengenerate awareness itu. Kemudian setelah awareness nanti ada aksi. Nah, ini teman-teman akses informasi, exposure terhadap informasi bagi generasi Z itu besar sekali, signifikan sekali. Tetapi apakah exposure dan akses terhadap informasi itu bisa menggerakkan awareness kemudian aksi di tingkat nyata untuk menurunkan kerusakan lingkungan? Itu pertanyaan besar berikutnya. Jadi ada gap yang besar antara pengetahuan, kesadaran, dan aksi nyata. Nah, ini juga teman-teman generasi Z, saya ingin mengundang juga ya, kalau apa, pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari akses-akses digital itu harus diwujudkan juga dalam perubahan perilaku untuk supaya lebih berkelanjutan. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, pemerintah saat ini menerapkan program Blue Economy ya, di mana ini akan mencapai apa yang disebut sebagai triple win ya, kesehatan laut, laut yang sehat, menjaga kekayaan laut yang terjaga menciptakan kemakmuran dari laut. Nah, itu ada 5 program besar. Yang pertama, yang paling pokok pilarnya adalah perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi laut yang efektif. 40% terumbu karang kita berada di dalam kawasan konservasi. Jadi laut harus dilindungi, tetapi kemudian juga laut harus dikurangi tekanan dan ancamannya dari perikanan ya. Perikanan tangkapnya harus diatur, penangkapnya berapa harus diatur. Bahkan nanti arahan Pak Menteri menangkap spesies apa, jumlahnya berapa, karena apa itu juga diatur. Kemudian juga kebutuhannya perlu disubstitusi supaya tidak selalu bergantung pada nangkep ikan melalui budidaya berkelanjutan. Nah, setelah ancaman berkurang, lingkungan lautnya sendiri harus lestari ya, mulai dari pengendalian dan pengawasan pemanfaatannya yang merusak-merusak itu harus dikendalikan dan juga pengendalian pencemaran ya, polusi ya, terutama plastik. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar juga ya polusi plastik dan program-program yang berhubungan dengan itu. Jadi 5 kegiatan ini yang kemudian mencoba untuk merespon konteks dan kondisi global yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Nanti kita akan lihat bagaimana terumbu karang masuk di dalam konteks ini. Lanjut. Nah, eh, kita kadang-kadang bertanya-tanya ya, mungkin juga nggak ada yang bertanya-tanya, tapi kita belum tahu sebetulnya manfaat dan nilainya itu segede apa sih kok kita jadi repot begini, sampai harus ada yang ikut webinar lah, sampai pemerintah membuat kebijakan lah, sampai ada yang mikir-mikir ini ya urusan apa sih kok saya nggak begitu paham ya. Ini katanya urusan pemetaan, tapi sebetulnya kita itu ngapain melakukan pemetaan-pemetaan seperti itu? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya seperti itu. Nah, ini adalah kajian yang dilakukan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Bogor IPB University. Teman-teman bisa lihat ya, nilai per unit luas, dalam hal ini ada rupiah per hektar terumbu karang Indonesia ini sudah standar angka nasional. Ini sudah dikumpulkan dari seluruh riset yang tersedia secara nasional mewakili seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Manfaatnya itu ada 4 ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar valuasi ekonomi atau pernah belajar ekonomi lingkungan ya, itu ada yang penyediaan atau provisioning, ada yang budaya, cultural, ada yang pengaturan, regulating, dan ada yang supporting, ya, atau pendukung. Ya, provisioning itu paling gampang, ya, karena dia menyediakan ikan, menyediakan kerang-kerangan, menyediakan udang, menyediakan apa moluska dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat ya, kajian ini sudah bisa memetakan level-level kondisi terumbu karangnya dari baik, sedang, rusak itu nilainya berbeda-beda. Tapi secara umum
Nilainya per hektar adalah 278.500.193 rupiah per hektar. Jadi kalau kita kalikan dengan terumbu karang nasional, maka kita memiliki nilai terumbu karang nasional sebesar 505 eh, 1.928 juta 213 kali 1 juta, jadi 500 triliun. Ya, nilainya sangat besar. Kalau nilai ini sampai rusak, sampai hilang, kita tidak bisa bayangkan itu kerusakan dan dampak terhadap masyarakat kita, nelayan kita, dan juga ekonomi nasional kita. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini yang berhubungan dengan nilai ekonomi khusus untuk pariwisata. Kalau di dalam penilaian tadi dia masuk di komponen cultural ya, manfaat cultural. Cultural itu manfaat yang berhubungan dengan pariwisata. Kita lihat ya, itu yang merah itu artinya dia sangat tinggi. Ini kajian yang belum lama ya. Dan Indonesia yang di kota kita diambil kotak yang C itu merahnya banyak banget gitu ya. Merah, orange, kuningnya itu banyak banget sampai biru muda. Artinya apa? Terumbu karang yang ada di wilayah ini itu memiliki nilai penting pariwisata yang sangat tinggi. Misalnya yang Bali ya, seluruh pantai Bali khususnya yang di wilayah-wilayah wisata dominan itu merahnya merah tua semua. Artinya terumbu karang di situ menjadi basis pariwisata yang ada di Bali. Kalau rusak berarti Bali sudah tidak menarik lagi untuk dikunjungi. Tidak ada kunjungan wisata, Bali tidak hidup. Dan itu sudah terbukti selama pandemi, teman-teman sekalian. Nah, ini kemudian yang seringkali tidak begitu dijadikan sebagai alasan untuk benar-benar serius mengelola terumbu karang. Seolah-olah terumbu karang itu bisa hidup sendiri, bisa mengelola dirinya sendiri ya. Nah, ini yang harus kita ubah mindset itu. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, eh, eh, ini yang kemudian tadi saya sampaikan ya, pemetaan karang kita itu sebagian besarnya nanti disupport dari kawasan-kawasan ini ya, terutama yang hijau, biru dan biru ya. Yang ungu kan tidak banyak itu. Jadi hijau yang biru. Nah, yang merah ini adalah pengembangan-pengembangan ke depan. Nanti basis-basis pendataan karang kita akan menggunakan distribusi kawasan-kawasan konservasi ini. Dan saya ingin juga membangun jejaring dengan teman-teman sekalian. Oh, saya kok ada di Aceh ya? Oh, saya kok ada di Lampung ya? Saya kok ada di Makassar? Saya kok ada di Ambon? Silahkan nanti ya kita akan membangun jejaring itu supaya data karang nasional kita itu ownership-nya ownership nasional, partnershipnya partnership nasional gitu ya, inklusifnya inklusif nasional, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman selain misalnya menjadi peneliti sekedar senang berwisata selam juga bisa membantu ya saat selam kemudian memfoto terumbu karang yang dilihat kemudian diupload di sistem yang nanti kita buat, kemudian dituliskan namanya siapa, misalnya Mbak Tasya pergi ke Lombok, begitu menyelam, memfoto, mengupload, dan oh ini datanya Mbak Tapsa Miftahul Jannah pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, untuk spesies apa nanti mesin learning kita sudah bisa menggunakan itu. Ya, itu yang akan kita lakukan ke depan. Lanjut, eh, kemudian kita mulai masuk ya ke tema kita soal metodologi dan teknologi. Ini penting juga karena eh, metodologinya ini kan harus harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalnya satu orang menggunakan metodologi A, satu orang metodologi B, ini nanti kesetaraannya di mana? Nah, ini yang nanti kemudian verifikasi, validasi dan panel nasional itu yang kemudian akan membantu untuk mewujudkan data yang memang akuntabel secara ilmiah, secara metodologi. Yang pertama, inilah yang sering kita lakukan ya dulu ya waktu saya masih mahasiswa gitu. Kalau teman-teman sekarang mungkin jarang ya. LIT gitu ya itu sering sekali digunakan. Mungkin sekarang masih banyak juga digunakan ya. Jadi mengukur tutupan karang itu dibuat satu transek lurus gitu ya, pakai garis. Nah, sepanjang garis itu kemudian diukur. Kemudian juga ada transek titik intercept ya.
itu mencatat jenis-jenis bentik pada interval yang sudah diatur gitu ya. Apakah setiap sekian meter itu kemudian dicatat dan lain sebagainya. Dan foto kuadrat ya itu pakai foto saja. Nanti kemudian analisisnya itu dilakukan setelah selesai dilakukan pemetaan. Kemudian mata to ya ini juga kalau teman-teman baca eh, publikasi-publikasi itu ini paling banyak ya dipakai juga. Itu yang ditarik baik si surveyor atau penyelam atau kamera yang ditarik itu hanya soal metodenya. Tapi in prinsip dia menggunakan metode menarik alat atau orang yang akan melakukan pendataan. Ini yang dulu ya yang sering dipakai gitu. Lanjut. Nah, kemudian dengan perkembangan yang ada ya, khususnya metode penginderaan jauh yang semakin maju. Kalau dulu zaman saya masih kuliah itu pakai lenset yang eh, skala spasialnya itu masih rendah, temporalnya masih lama gitu. Itu sudah keren banget. Tapi sekarang baru makin maju ya. Jadi citra satelit itu sudah semakin tinggi resolusi spasial dan temporalnya juga menggunakan bandwidth-bandwidth yang juga semakin banyak ya. Resolusi spektralnya itu makin tinggi ya. Dan itu kemudian bisa mengklasifikasi habitat terumbu karang dan memudahkan di dalam analisis ya. Dan saya kira GeoAccess tadi menawarkan banyak juga pelatihan-pelatihan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk bisa belajar dan menggunakan ini untuk kepentingan pemetaan karang. Kemudian juga fotografi ya udara, kemudian menggunakan drone itu ya, itu juga banyak dilakukan. Nah, drone sekarang juga sangat maju ya dan tidak boleh diremehkan ini ya, walaupun dia jangkauannya tidak luas, tapi untuk kepentingan-kepentingan skala detail di lokasi yang tidak terlalu besar, dia sangat powerful dan sangat bagus untuk menangkap gambar beresolusi tinggi bagi perayaan-perayaan karang yang dangkal ya misalnya di beberapa teluk kecil ya atau di beberapa wilayah yang ada resort-resort yang akan kita pantau dampaknya terhadap terumbu karang itu penggunaan drone sangat-sangat membantu ya dan itu bisa dilakukan setiap saat setiap waktu dan tentu dengan operasional yang relatif murah. Kemudian ada juga metode yang perlu diterapkan koreksi kolom air ya, water column correction ini penting untuk mengkoreksi distorsi cahaya di perairan yang dalam atau keruh ya. Ini juga nanti akan mempengaruhi hasil dari data yang kita tangkap sehingga lebih presisi. Lanjut. Nah, kemudian machine learning dan artificial intelligence ya, tentu metode teknologi dan metodologi pemetaan karang ini eh, tidak bisa dilepaskan juga dari potensi pemanfaatan perkembangan eh, teknologi saat ini ya. Misalnya machine learning dan AI yang sering dipakai ya walaupun secara teknis saya tidak menguasainya tapi informasi ini sering kita dengar dan juga sering teman-teman teknis lakukan ya untuk mengklasifikasi habitat bentik dari citra itu bisa menggunakan support vector mesin gitu SVM. Kemudian model Max-N ini bisa untuk memprediksi distribusi spesies berdasarkan variabel ekologi. Bayangkan ya dulu kita memetakan karang itu biasanya ya hanya tutupan ya, luasan gitu ya. Kalaupun kita menghitung spesies kita hanya mengetahui oh ini biodiversity karangnya tinggi. Nah, sekarang dengan model Max N ini kita bisa memprediksi distribusi spesies berdasarkan variabel ekologi yang ada di situ. Keren sekali, tapi tentu ini butuh butuh belajar ya. Saya sendiri juga tidak memahami secara teknis, tapi bagi pengambil kebijakan seperti kami di kementerian, ya, hal-hal seperti ini sangat sangat bagus. Jadi teman-teman yang kalau masih ada kesempatan untuk skripsi, disertasi dan sebagainya, metode-metode ini silahkan dicoba, dipakai, diterapkan. Kalau butuh lokasi untuk penelitian, tentu kami di kementerian siap membantu kawasan-kawasan konservasi yang akan dipakai menggunakan beberapa metode ini, machine learning dan AI ya. Kemudian deep learning ya, ini juga juga bisa dipakai untuk
otomatisasi, klasifikasi dan akurasi dalam sistem terumbu karang yang kompleks ya. Jadi hal-hal ini tentu potensial, hal ini tentu membutuhkan investasi ya, sumber daya manusia, peralatan dan lain sebagainya. Tetapi ini membuka peluang lebih luas ya, lebih luas, lebih cepat dan lebih efektif karena kita tidak mungkin menurunkan penyelam-penyelam ke seluruh Indonesia yang begitu besar gitu ya dan dengan wilayah yang luas itu siapa yang bisa menyelam gitu ya sampai selesai dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin sampai penyelamnya pensiun dari pekerjaannya juga belum selesai juga itu pemetaan karang secara nasional. Jadi peluang-peluang dari teknologi-teknologi seperti ini akan terus kita pakai gitu ya. Eh, Kemudian ya lanjut. Nah, ini beberapa teknologi ya yang kita kumpulkan yang saat ini tadi sebagian sudah secara detail satu persatu dan ada juga beberapa yang saya tambahkan di sini ya penginderaan jauh tadi sudah kita bahas fungsinya itu untuk skala besar ya. Makanya tadi drone udara itu penting itu yang skala kecil, tapi drone bawah air juga penting. Eh, kita akan melakukan pemetaan pada lokasi tertentu dengan resolusi tinggi ya kalau skala besar itu Atlas sekarang Allen Coral Atlas ya kemudian Landsat kemudian CoralNet Scripps 100 Island Challenge ya ini Scripps ini adalah salah satu universitas atau institut yang mengembangkan pemetaan terumbu karang. Kedua tentu GIS ya teman-teman mungkin pernah akses Mermaid. Mermaid ini salah satu basis data GIS yang cukup terkenal di dunia ya, diakui dan aksesnya juga sederhana dan modelnya adalah open contribution ya, voluntary dan teman-teman bisa selain belajar juga berkontribusi terhadap data terumbu karang secara nasional bahkan secara global dan sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menjalin kerjasama juga dengan Mermaid dan Mermaid ini akan kita gunakan juga nanti kita adopt di dalam sistem pemetaan karang nasional dan kemudian nanti menjadi platform untuk teman-teman sekalian ikut berkontribusi terhadap data-data karang internasional. Dan IDNE, teman-teman mungkin ada yang masih dalam kuliah di jurusan biologi, di jurusan kelautan, dan lain sebagainya, tentu mengenal yang namanya IDNE ya. Yang ini fungsinya untuk mengetahui keanekaragaman hayati dan pemetaan struktural tanpa harus mengambil sampel ya, karena IDNA ini cukup mengambil airnya saja, ada jejak-jejak karang di situ, kita sudah bisa tahu apa saja yang pernah hidup atau apa saja yang masih hidup di lokasi itu dari sisa-sisa serpihan karang yang ada di situ. Kemudian juga pemodelan 3D ya, digunakan untuk fotogrametri bawah air dan juga echo sounder multibeam untuk batimetri. Jadi beberapa teknologi pemetaan dan secara teknisnya tentu ada beberapa pihak yang menguasai, memiliki kapasitas dan juga memiliki sarana prasarana. Tapi saya ingin memberitahukan pada teman-teman teknologinya cukup beragam, cukup banyak dan tinggal bagaimana nanti kepentingan masing-masing, kepentingan manajemen, kepentingan pengambilan keputusan, kepentingan pemanfaatan akan menyesuaikan dengan teknologi dan metodologi yang akan dipakai. Lanjut. Nah, data sudah dikumpulkan, metodologinya sudah diputuskan mau yang pakai yang mana, kemudian teknologi apa yang digunakan untuk membantu juga. Maka sekarang masuk pada validasi. Teman-teman sekalian, banyak juga ya nanti yang melakukan pengumpulan data itu levelnya ada level komunitas gitu ya, menggunakan teknik-teknik yang tadi ya, yang kita boleh bilang itu tradisional ya, mereka menyelam, melihat, memfoto ya, karena komunitas juga bisa mungkin eh, konteksnya itu tidak benar-benar melakukan survei. Ini bagian dari aktivitas sehari-hari misal atau aktivitas sedang menikmati wisata bawah air misalnya atau sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kelompoknya misalnya. Nah, itu nanti komunitas ini kan perlu dilakukan validasi ya, tapi peran awalnya itu adalah melakukan ground truthing dan juga pencatatan kondisi karang. Jadi kan nanti ada peta status karang nasional, kemudian status itu diakses oleh semua pihak ya, karena aksesnya nanti akan diberikan secara terbuka dalam level tertentu
Sehingga misalnya ada informasi di sini ada karang ini, karang itu. Nah, teman-teman komunitas bisa mengecek, oh iya benar saya kemarin menyelam di sini menemukan spesies ini atau lain sebagainya dan lain sebagainya, atau bahkan menemukan kondisi terjadi pemutihan kemudian diupload di sistem kita sehingga sistem kita bisa mencatat, oh di sini terjadi kejadian upload dan apa upload itu dikirim oleh Mbak Niken misalnya. Mbak Niken Sitalaksami melakukan penyelaman di Lampung misalnya, dan kemudian itulah yang kemudian dilakukan validasi secara pakar ya, nanti mengklarifikasi jenisnya kalau ada yang melaporkan itu jenis, kemudian kalau itu melaporkan data yang belum sesuai dengan kenyataan itu juga kemudian diperbaiki. Jadi tier 1, 2, 3 ini menunjukkan level validasinya, kemudian peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh masing-masing tier dan masing-masing validator. Panel nasional nanti yang terakhir melakukan verifikasi final, mengecek metadatanya. Jadi metadata itu informasi yang berhubungan dengan data ya, lokasi di mana, yang ngambil siapa, dengan metode apa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Nah, validasi data ini penting untuk memastikan bahwa data yang nanti akan dirilis menjadi data officialnya Indonesia itu akurat, inklusif, selaras dengan protokol internasional sehingga membangun kepercayaan untuk konservasi, investasi, dan kebijakan. Ini yang sedikit banyak ya yang ditanyakan oleh Mbak Raisa Rifat itu, bagaimana ini nanti kemudian bisa membuka kesempatan investasi gitu ya. Investasinya itu tidak selalu harus investasi ekonomi ya, juga investasi konservasi dari para filantropi. Kalau perusahaan itu kan mereka punya GSR, mereka punya keperluan menyusun laporan sustainability dalam bentuk environment, social and governance. Nah, kalau mereka melihat, wah terumbu karang Indonesia itu datanya keren, datanya solid, valid, inklusif, ownership-nya tinggi, kontributornya banyak sekali. Nah, itulah yang kemudian nanti membangun trust, membangun kepercayaan. Bahkan ketika mereka investasi, Mbak Raisa, dia bisa cek langsung di gadget mereka, karena nanti KKP akan membangun sistem Ocean Big Data yang kemudian bisa semua stakeholder, apalagi yang punya kepentingan, karena menaruh uang untuk investasi, bisa ngecek sendiri lokasi investasi dia, karena kita kita lakukan monitoring dan pencatatan perekaman secara bawah laut ya, permukaan laut, udara, yang kemudian bisa dilihat, oh terumbu karangnya masih bagus. Yang kemarin kita rehabilitasi Pak melalui investasi kita, ini loh sekarang jadi semakin baik gitu. Jadi eh, apa kepercayaan investornya itu tinggi sekali karena kita memang memiliki akuntabilitas dan data kita itu high quality, high integrity. Lanjut, nah ini proses validasinya ya tadi yang kita sampaikan di tabel itu, kalau kita rangkum Bapak Ibu sekalian adalah seperti ini gitu ya. Pravalidasi itu dilakukan dulu. Ini jenis terumbu karangnya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian peta-peta yang bisa kita lakukan untuk pravalidasi dikumpulkan dulu kan. Karena ini sudah disampaikan ya, kalau peta satelit itu skalanya besar. Kemudian habis itu dilakukan verifikasi lapang ya, survei, dicek, dilihat, kemudian diunggah ke Mermaid, kemudian ada tinjauan pakar ya, membandingkan data lapang, data peta. Tadi kan pakar meninjau ya kalau ada ketidaksesuaian, kemudian dikoreksi dan lain sebagainya. Kemudian akurasi, ini akurasi kan menggunakan beberapa metode ya, misalnya confusion matrix, skor kappa, ambang batas akurasi biasanya yang dipakai itu adalah 80 sampai 85% ya, minimal akurasinya yang akan dipakai. Nah, ini yang kemudian menjadi proses verifikasi akhir ya. Eh, ini yang kemudian nanti akhirnya menghasilkan peta nasional yang dirilis secara official. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana ini dimanfaatkan ya? Pemanfaatan ini ya salah satunya juga, walaupun mungkin tidak secara langsung menjawab pertanyaannya Mbak Safira, tapi saat ini pemerintah juga sedang mendorong program yang namanya Neraca Sumber Daya Laut, Ocean Accounting. Di dalam sistem Ocean Accounting itu salah satu neraca yang dibangun aset
sumber daya alamnya adalah neraca terumbu karang. Jadi kita tahu di satu lokasi ya, dan Indonesia itu sudah kita bagi dalam grid 10 kali 10 kilometer, Mbak Safira. Jadi di dalam grid 10 kali 10 kilometer itu kita tahu dengan persis di situ ada terumbu karang berapa luas, berapa kualitas, berapa nilai ekonomi, di situ ada tata ruang laut apa, di situ ada governance apa, baik yang pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional dan lokal. Kemudian di situ ada izin pemanfaatan ruang laut apa. Nah, sistem itulah yang kemudian ketika terjadi kegiatan investasi atau usulan investasi, itu kemudian dilihat sistem bisa merunning modeling yang menunjukkan potensi dampak dari proposal yang diajukan. Nah, kalau dia mencapai threshold tertentu, artinya kerusakan, potensi kerusakan itu mengubah luasan, mengubah kondisi, mengubah total ekonomi value-nya terumbu karang, maka dia pasti tidak diizinkan. Kemudian dia bisa diizinkan kalau dia melakukan trade off-nya, apakah melakukan rehabilitasi, restorasi, dan lain sebagainya. Sistem itulah yang kemudian basis dasarnya adalah informasi tentang luas terumbu karang, kondisi terumbu karang, dan nilai ekonomi daripada terumbu karang. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi eh, lebih proaktif. Jadi kita tidak menunggu ada kerusakan baru kemudian terjadi kehebohan, kemudian tetapi dari awal ketika pengajuan investasi itu sudah bisa diantisipasi dari awal, tentu ini akan mengurangi potensi-potensi masalah di dalam investasi. Lanjut, ini waktunya sudah semakin mendekati habis. Teman-teman sekalian, eh, satu digunakan untuk perencanaan tata ruang laut ya, Marine Spatial Planning. Marine Spatial Planning itu biasanya adalah menggunakan dua fitur utama kalau teman-teman apa pernah mempelajari tata ruang. Satu pola ruang, satu struktur ruang. Nah, yang pola ruang itu Bapak sekalian adalah alokasi ruang ini untuk apa? Biasanya hanya ada dua secara umum, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya ya. Nah, terumbu karang itu menjadi informasi awal di mana yang harus dilindungi, di mana yang masih bagus kemudian bisa untuk pariwisata berkelanjutan, di mana yang kemudian mendukung perikanan terumbu karang, dan di mana yang harus direhabilitasi. Nah, dari grid 10 kali 10 kilometer yang tadi saya sampaikan, kita sekarang sudah bisa mengidentifikasi di mana terumbu karang yang memiliki nilai total economic value paling besar, itu harus dilindungi. Apakah itu dalam bentuk kawasan konservasi, apakah dalam bentuk praktek pemanfaatan yang berkelanjutan. Kemudian kita juga sudah tahu grid-grid mana yang memiliki terumbu karang dengan nilai total economic value rendah. Artinya dia harus direhabilitasi. Karena total economic value yang rendah itu menunjukkan bahwa terumbu karang itu tidak sehat. Barang dan jasa yang keluar dari terumbu karang itu kecil sekali. Jadi harus direhabilitasi, harus dijaga kondisinya dan lain sebagainya. Nah, Coral Island Atlas itu menyediakan ya peta bentik dan geomorfik yang cukup tinggi resolusinya. Ini bisa membantu pemerintah merancang kawasan perlindungan laut ya, dan juga rencana zonasi. Jadi kita di dalam perluasan kawasan konservasi yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal, menjadi salah satu pilar Blue Economy Policy-nya Indonesia itu perluasan kawasan konservasi menuju 30% di tahun 2045, 97,5 juta hektar itu salah satu basis lokasi-lokasinya adalah kawasan-kawasan yang diidentifikasi memiliki tutupan karang yang bagus, dan salah satunya kita menggunakan Coral Island Atlas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian manfaatnya aja ya tentu memungkinkan pengelolaan yang berbasis ekosistem dan menghindari konflik spasial. Lanjut. Nah, kemudian penetapan area restorasi ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memiliki sistem yang kemudian kita tahu grid-grid Indonesia yang mana yang terumbu karangnya nilai total economic value-nya rendah, berarti terumbu karangnya tidak sehat atau terumbu karangnya rusak, terdegradasi, kemudian itu harus direhabilitasi dan direstorasi ya. Apakah itu melakukan penanaman atau menggunakan stimulasi larva atau merangsang terumbu buatan gitu ya. Kemudian juga
metodologi atau model yang bisa digunakan, misalnya machine learning ya, tadi sudah disampaikan di awal tadi, untuk memprediksi kesesuaian habitat. Karena SVM dan Max-N ini bisa memberikan informasi kondisi keseluruhan habitat yang membentuk terumbu karang gitu ya. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan. Memaksimalkan investasi ya, tadi ada hubungannya juga dengan yang ditanyakan sebelumnya. Jadi investasinya itu tepat lokasi, tepat spesies dan tepat ekosistem. Lanjut. Nah, yang ketiga, data ini bisa dimanfaatkan juga untuk pemantauan dan evaluasi ya. Perubahan tutup karang karena waktu ya, kejadian ekstrim, misalnya pemutihan, bleaching ya. Sekarang Australia Great Barrier Reef mengalami bleaching yang paling besar sepanjang sejarah. Dan di lokasi-lokasi tingkat kita juga mengalami hal yang sama. Nah, ini data-data karang tadi yang kemudian disuplai oleh seluruh jejaring nasional, itu yang kemudian membantu untuk kita bisa mengetahui dan memonitor ya. Kemudian juga hasil rehabilitasi dari waktu ke waktu, karena kita kemudian bisa tahu pertumbuhan karang, penambahan struktur terumbu, dan sebagainya dari data-data karang tersebut ya. Nah, kemudian kita menggunakan platform GIS untuk memvisualisasikan itu ya, baik temporal maupun spasial, menggunakan citra satelit dan data lapangan. Jadi manajemen menjadi semakin adaptif. Oh, yang di sini kenapa pertumbuhan restorasinya kurang bagus ya? Kita cek ada masalah apa. Oh, yang di sini ternyata pemutihannya recovery-nya lebih cepat. Kita cek spesiesnya apa. Oh, ternyata spesiesnya lebih tahan terhadap kenaikan suhu. Nah, itu yang kemudian memperbaiki manajemen kita. Kemudian juga pelaporan yang lebih transparan para pemangku kepentingan, khususnya penyandang dana ya, tadi pertanyaan Mbak siapa tadi sebelumnya. Karena penyandang dana jadi tahu, oh proyek saya memang berhasil, terumbu karangnya tumbuh dengan baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian juga perencanaan soal ketahanan iklim ya, menilai kerentanan terumbu karang terhadap tekanan suhu ya, kemudian kenaikan permukaan laut dan juga kerusakan akibat badai typhoon ya di wilayah kita juga lumayan banyak, kadang-kadang juga memberi dampak yang signifikan. Nah, berkenaan dengan climate change ini, teman-teman mungkin pernah membaca sebuah report global yang namanya 50 RIPS Initiative. Itu sudah dilakukan pendataan, analisis, kajian data terumbu karang seluruh dunia ya, yang potensial tahan terhadap kondisi terburuk apabila skenario kenaikan suhu dunia ini tidak tercapai. Nah, kalau itu terjadi, ternyata lokasi-lokasi yang memiliki ketahanan itu paling banyak adanya di Indonesia. Jadi terumbu karang kita ini menjadi salah satu tumpuan ketika misalnya nanti skenario perubahan iklim ini benar-benar berada pada worst scenario ya, tidak bisa tercapai penuh pengurangan kenaikan suhunya, maka Indonesia menjadi salah satu tempat terakhir terumbu karang yang bisa bertahan ya. Kemudian juga bagaimana nanti diintegrasikan dengan data batimetri karena berhubungan dengan kemampuan menahan gelombang ya yang akan semakin tinggi ketika aktivitas atmosferik itu semakin intensif dan frekuent karena perubahan iklim, kemudian juga memodelkan paparan dan ketahanan terumbu karang. Nah, itu bisa untuk membantu strategi adaptasi dan juga pengurangan risiko bencana. Itu pemanfaatan yang berhubungan dengan ketahanan iklim. Lanjut. Nah, kemudian untuk perikanan mata pencarian ini saya kira lebih straightforward ya, teman-teman paham ya. Namanya juga terumbu karang itu tempat hidupnya ikan ya, terumbu karang tempat aktivitas wisata. Jadi kita bisa lihat ikan-ikan terumbu karang dan dia berada di zona apa, kemudian bagaimana dampaknya dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti bagaimana aktivitas manusia itu juga bahkan bisa bisa menjadi proksi untuk mengetahui lokasi-lokasi mana yang mengalami pressure berat gitu ya. Dan kemudian juga memandu pemanfaatan yang lebih berkelanjutan. Sehingga antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi bisa saling berkaitan. Lanjut. Ini yang berhubungan dengan investasi ya, environment, social governance, dan juga keuangan yang berhubungan dengan konservasi. Jadi ini bukti data-data ini akan menjadi bukti spasial untuk blue carbon credit ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar soal ini.
Kemudian obligasi karang sekarang pemerintah sedang menyusun coral bond dan ini insya Allah sebentar lagi akan selesai dan akan menjadi salah satu sumber pendanaan dari filantropi dari investor ya untuk konservasi karang di Indonesia. Kemudian investasi yang bersifat impact based ya. Jadi impact based itu artinya investasi yang kemudian basisnya itu metrik keberhasilan yang disepakati. Jadi kalau ada orang mau menanamkan dananya untuk konservasi, dia akan minta metrik impact-nya gitu ya. Misalnya terumbu karangnya meningkat tutupannya gitu ya 10% atau biomasa ikannya meningkat sekian persen gitu. Nah, kemudian itu nanti peta terumbu karang menjadi penting karena akan menjadi dasar untuk pelaporan pihak-pihak yang tadi sudah investasi, terutama kalau perusahaan-perusahaan itu mereka harus membuat sustainability report ya. Komponennya adalah environment, social governance, dan juga nature based solution ya. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah NBS itu. Nah, ini akan membuka pendanaan dan membangun kepercayaan investor terhadap proyek-proyek yang terkait terumbu karang ya, yang tadi sudah ditanyakan juga. Lanjut. Nah, ini soal tantangan sekarang ya teman-teman sekarang. Saya kira ini mungkin bagian yang terakhir ya karena sudah setengah tiga. Eh, yang pertama tentu yang berhubungan dengan fisik ya karena memang perairan Indonesia itu tidak semuanya jernih seperti di eh, Maluku, di Papua, gitu ya, di Nusa Tenggara, gitu ya. Perairan-perairan yang ada di Jawa, di Pantura, mungkin teman-teman ada yang tinggal di Pantura, Jawa Tengah misalnya, Jawa Barat, itu kan keruh semua. Tapi bukan berarti tidak ada terumbu karangnya. Ada terumbu karangnya, teman-teman sekalian. Nah, itu kan membatasi metode optik ya. Karena bagaimanapun juga kan yang paling mudah atau paling sering digunakan itu adalah metode optik ya, dengan foto, dengan citra satelit, foto udara ya, dengan walaupun underwater vehicle pun dia juga menggunakan kamera. Kemudian juga fragmentasi data harus diakui ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak atau Mas Tadit ya. Ini bagaimana ini pemetaannya kan banyak juga dilakukan oleh instansi-instansi lain gitu ya. Kemudian luas juga, kemudian tidak sinkron. Ya ini memang fakta. Tetapi tentu pemerintah tidak tinggal diam ya. Pemerintah juga sudah membangun protokol. Pemerintah juga sudah menetapkan wali datanya. Jadi nanti KKP selaku wali data Karang dan Lamun Nasional yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang ada di pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian juga pengujian kebenaran ya, ground truthing di tingkat lapangan itu kan terbatas. Sekali lagi teman-teman, wilayah kita itu sangat luas dan terumbu karang kita itu juga ada yang di perairan dalam, ada yang sifatnya hamparan, ada yang sifatnya bentuknya dinding atau wall gitu ya, itu juga butuh ground truthing yang tidak sederhana. Apalagi lokasi-lokasinya juga banyak yang jauh-jauh gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan. Tapi semoga dengan teknologi yang ada saat ini kita bisa atasi pelan-pelan. Akses dan kesetaraan ya, ini peralatan berteknologi tinggi mungkin bagus, mungkin efektif, tapi tentu juga menjadikan masyarakat lokal itu juga kemudian tidak bisa menggunakan dengan ekstensif seperti yang memiliki kapasitas apalagi kalau tidak ada pelatihan. Jadi ini juga penting disadari menjadi bagian dari program nasional nanti supaya penguatan jejaring itu selain penguatan teknologi, penguatan akses terhadap informasi dan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan khususnya untuk jejaring-jejaring yang sifatnya komunitas ya. Kalau yang perguruan tinggi, lembaga riset tentu diharapkan sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, ke depan teman-teman sekalian, kita akan melakukan apa penggabungan dari segala yang tersedia ya. Multisensor itu menjadi sangat penting, menggabungkan antara data satelit, drone, sonar ya, penyelam itu dalam sebuah desain pemetaan atau sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi. Ya ini tentu tidak sesederhana ini ya. Saya yakin teman-teman juga memahami. Tetapi tentu pemerintah sudah memiliki arah ke depan bagaimana ini akan dilakukan. Kemudian pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat dalam survei dan validasi. Beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi dengan teman-teman di asosiasi Jangkar ya. Jangkar itu yang bergerak di bidang wisata yang menggunakan lifeboat itu ya, kapal itu yang kemudian mereka justru ingin ikut berpartisipasi dan ingin berkontribusi karena mereka itu membawa tamu setahun itu
beberapa tempat dan banyak orang dan penyelamannya itu minimal beberapa hari. Bayangkan teman-teman sekalian. Kalau kita bisa tapping ya data-data yang mereka foto ketika mereka menyelam di wilayah perairan Indonesia itu, kemudian kita kumpulkan dengan baik, kita validasi, verifikasi, dan kemudian mereka kita beri sosialisasi hal-hal penting yang harus dilakukan ketika mereka melakukan penyelaman yang datanya itu nanti bermanfaat nasional. Bayangkan itu apa sesuatu yang membuat mereka merasa kegiatan wisatanya itu kegiatan wisata yang impactful gitu ya bagi lingkungan. Dan itu banyak orang yang menginginkan arah-arah seperti itu, bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar menikmati keindahan, tapi juga berkontribusi untuk pengelolaan. Kemudian platform yang bertenaga artificial intelligence ya, otomatisasi klasifikasi dan sistem early warning ini penting ya. Ini yang sedang didorong dan dikembangkan juga sehingga kebutuhan manusia, kebutuhan tenaga manual itu semakin kita kurangi sehingga kita juga bisa lebih cepat mengambil keputusan. Ya, kemudian pemodelan terumbu karang tiga dimensi ya menggunakan fotogrametri dan VR ya, walaupun VR ini sementara belum sepertinya perkembangannya menjadi tidak seperti di awal ya VR ini. Akhirnya tidak terlalu ini tapi masih sebetulnya ini menjadi salah satu cara untuk apa sosialisasi dan edukasi yang sangat efektif. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang sekarang yang tadi saya sampaikan ya, KKP itu sedang membangun yang namanya infrastruktur Ocean Big Data ya. Itu ada command control-nya, ada komunikasinya, ada komputernya, ada intelijennya, ada surveillance-nya, ada reconnaissance-nya, dan semua itu menggunakan seluruh teknologi yang available saat ini, seluruh metodologi yang available saat ini, mulai dari radar, drone udara, drone laut, sensor yang dipasang in situ ya untuk mengukur eh, kualitas air, mengukur oceanografi, ya, mengukur pergerakan biota-biota, kemudian ada satelit, ya, ada satelit nano yang low orbit. Kemudian semua itu yang tadi saya sampaikan masuk menjadi bagian dari menghitung, mengukur, dan mengetahui, memonitor neraca sumber daya laut kita. Dalam konteks pertemuan kita hari ini adalah kondisi kemudian luasan dan total economic value-nya neraca sumber daya laut untuk terumbu karang. Akhirnya itulah kemudian menjadi alat untuk pengambilan keputusan ya. Jadi mulai dari untuk pemantauan perluasan kawasan konservasi, pengelolaan sumber daya, pemantauan kegiatan budidaya, kemudian pengendalian ekosistem laut pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga untuk identifikasi jenis-jenis ikan dan terumbu karang di perairan Indonesia. Nah, ini semua ini nanti ya, ini insya Allah semua selesai di RPJM saat ini dan akan membuat Indonesia menjadi negara maritim yang sangat powerful ya. Kemudian seluruh investasi yang akan ditanam oleh pihak lain itu high quality, high integrity, manajemennya, dan semua orang bisa mengakses ya melalui gadgetnya masing-masing yang ada di Jakarta, di Jepang, di Amerika, di Belanda, di seluruh wilayah untuk mengetahui kondisi ekosistem yang ada di Indonesia. Nah, inilah mimpi besar kita. Inilah yang kemudian ditambah dan diperkuat, inklusifkan dengan tadi itu jejaring komunitas. Jadi nanti didukung oleh teman-teman yang ada, misalnya perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu kelautan misalnya, itu sekian banyak ratusan ya, itu bisa menjadi bagian dari kontributor data. Teman-teman yang ada di perusahaan yang memiliki kewajiban ESG, Sustainability Report, CSR dan lain sebagainya, bisa berkontribusi. Jadi bayangkan bagi sekalian, kebersamaan kita, kolaborasi kita disandingkan dengan teknologi yang ada saat ini, saya kira ini akan menjadi sebuah sumber daya yang sangat masif dan sangat impactful, dan kita bisa melakukan banyak hal positif untuk membangun negara kita. Lanjut, eh, bukan sepertinya, inilah slide terakhir. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, membangun aktivitas yang memberi dampak positif bagi alam, dan tentu saja dampak positif bagi laut. Silakan teman-teman sekalian, apa yang didiskusikan Mbak Nurul, saya kembalikan. Tapi saya lihat ada yang bertanya soal apa tadi survei kabel laut itu memang ada dua ya. Satu yang berhubungan dengan PKKPRL-nya itu di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
Terus nanti ada yang berhubungan dengan penggelaran kabel dan pipanya itu ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, ada satu direktorat sendiri yang mengurusi itu namanya jasa bahari. Silakan nanti kalau ada yang ingin di eh, apa diskusi lebih lanjut, Mas Rusbi bisa bisa berkoordinasi lebih lanjut. Kemudian Mbak Ngesti, saat ini sesuai dengan Undang-Undang 32 2024 ya itu sudah dilakukan pembagian tugas yang jelas. Jadi Kementerian Kehutanan itu nanti hanya mengelola kawasan-kawasan yang saat ini sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri Kehutanan yang masuk dalam KSA ya kawasan suaka alam dan KPA kawasan pelestarian alam. Di luar itu yang di wilayah pesisir dan pulau kecil menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, seluruh kawasan-kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah perairan pesisir dan pulau kecil nanti harus menggunakan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga nanti semua orang yang berkegiatan konservasi di perairan pesisir dan pulau kecil baik itu yang ada di provinsi, di KKP, di masyarakat, bahkan oleh kehutanan yang saat ini masih mengelola kawasan-kawasan yang berada di perairan pesisir dan pulau kecil tetap menggunakan instrumen menggunakan norma standar yang sama yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Demikian Mbak Nurul, saya kembalikan. Mohon maaf ya, pasti ini melebihi waktu yang dialokasikan. Baik, terima kasih Pak Firdaus, luar biasa sekali untuk pemaparan dan juga materinya. Mungkin kita berikan tepuk tangan secara virtual, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Pak Firdaus untuk pemaparan dan juga materinya, luar biasa sekali, sangat insightful bagi kami. Kemudian apabila dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Oke, mungkin ini sudah ada banyak sekali ya peserta dan juga partisipan dari seluruh wilayah Indonesia. Tadi saya sempat menilik sebentar seperti itu. Ada dari Belitung, ada dari Wakatobi, dan ada dari banyak sekali. Ada dari Padang, kemudian ada juga dari Sumbar, luar biasa. Mungkin ini dari Sabang sampai Merauke ikut hadir dalam webinar kali ini. Bisa menjadi peluang kolaborasi bagi yang hadir dan juga mungkin dari nanti ingin berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Silahkan dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi bisa disampaikan di kolom chat. Oke, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin bantu untuk bacakan, Bapak Firdaus. Ini yang pertama dari Kak Raisa. Tadi mungkin juga sempat dijawab dan di-mention dalam pematerian gitu ya. Dari Kak Raisa ini tadi bertanya, apakah KKP ini merencanakan untuk menarik pendanaan swasta atau filantropi untuk konservasi terumbu karang? Jika iya, bagaimana pemetaan dan penilaian ekonomi yang ditujukan di sini? Apakah dapat membantu membuka kesempatan ini? Seperti itu, ini dari pertanyaan dari Kak Raisa Rifat. Dari Pak Firdaus, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk jawabannya, Pak Firdaus? Iya, Silahkan. iya Mbak Nurul. Tadi sudah saya singgung ya Mbak Raisa. Memang sekarang justru menjadi salah satu kebijakan pemerintah itu adalah membangun sustainable financing yang sifatnya itu blended ya. Jadi ada yang dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, termasuk filantropi. Salah satunya yang sekarang sudah berjalan adalah yang tadi saya sampaikan Coral Bond ya. Coral Bond itu adalah didanai dari pihak filantropi dan investor. Tapi dia modelnya adalah impact based bond. Jadi bond itu akan dijual, dibeli oleh filantropi, kemudian uangnya dipakai untuk membiayai konservasi karang dengan metrik kinerja yang disepakati ya, kesehatan karangnya, biomasa ikannya, efektivitas pengelolaan konservasinya seperti itu. Sehingga orang kemudian melihat dalam konteks value for money-nya itu dia yakin begitu uang yang dia spend itu per dolarnya itu menghasilkan impact yang nyata dan ini yang kemudian akan berkembang dan dikembangkan terus termasuk di dalam negeri ya kita sedang akan melakukan kolaborasi dengan beberapa private company ya terutama yang memang memiliki komitmen besar atau menggunakan laut yang sehat sebagai basis bisnis mereka. Jadi kalau lautnya tidak sehat, kan bisnisnya bubar. Inilah yang kita dorong. Jadi ada mutual interest, ada mutual benefit, dan tadi ya pemetaan dan penilaian ekonomi yang
ada di kajian yang dilakukan KKP itu menjadi dasar gitu loh. Teman-teman filantropi investor itu tahu saya berinvestasi pada sebuah aset yang value-nya itu sekian gitu loh. Jadi kalau saya lakukan investasi saya akan mendapat return sekian gitu. Karena setiap pertambahan meter persegi atau hektar terumbu karang itu kita bisa langsung validasi gitu. Total economic value-nya naik berapa gitu Mbak Raisa. Jadi ini yang saya kira nanti penting dan juga soal membangun industri baru dari laut yaitu asuransi karang. Ini sedang didorong juga ya, saya lupa menyampaikan tadi. Asuransi karang itu basis penghitungan preminya adalah dari luas kondisi dan total economic value dari terumbu karang yang sedang mau diasuransikan. Nah, kalau datanya nggak valid, metodologinya akuntabel ya, analisisnya nggak jelas, pihak asuransi nggak mau. Atau mau tapi preminya menjadi sangat mahal karena risiko bagi perusahaan asuransinya tinggi. Sehingga Bapak Ibu sekalian teman-teman, sekali lagi data dan informasi terumbu karang ini menjadi penting ya. Penting bukan hanya apa karena datanya dibutuhkan tapi juga penting untuk pengembangan konservasi, pengembangan tata ruang, pengembangan investasi, pengembangan ekonomi, afirmasi, edukasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Nurul untuk pertanyaan dari Mbak Raisa. Baik, terima kasih Pak Firdaus untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Raisa. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Tatit. Apa tindak lanjut dan juga identifikasi dari pemetaan terumbu karang di Indonesia? Mengingat area terumbu karang yang ada di Indonesia ini terbagi, Pak Firdaus. Ada wilayah kerja dari KKP dan ada juga yang bukan wilayah kerja dari KKP. Ditakutkannya identifikasi dan pemetaan karang ini nanti masing-masing kementeriannya itu tidak sinkron. Ini yang sangat disayangkan nantinya karena tidak ada kerjasama padahal masih dalam satu naungan negara. Seperti itu, Pak Firdaus mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ya, Kak Tatit tadi ini saya dan sudah mungkin dengan sudah kolaborasi. ya sudah elaborasi juga ya, Pak Tati. Jadi karena wali datanya di KKP, NSPK-nya dari KKP, koordinasi dan pembangunan apa sistem serta jejaringnya dari KKP, Insya Allah ke depan ini semuanya akan apa mengikuti pola yang sudah disepakati secara nasional. Jadi sekarang itu secara nasional sudah ditetapkan wali data gitu ya. Kalau wali data hutan yaitu tentu di Kementerian Kehutanan. Jadi teman-teman yang bekerja berkaitan dengan hutan yang mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh wali data. Mulai dari metodologinya, ya, koordinasinya, spesifikasi datanya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemanfaatannya nanti dipakai bersama. Kita sudah memiliki kebijakan one data kan. Di dalam one data ini nanti ya terumbu karang menjadi data yang bisa diakses oleh semua pihak dan dimanfaatkan. Dan itu data bersama, tidak perlu anggapan atau berpandangan, oh itu datanya KKP. Bukan, ini data kita bersama. Kenapa tadi dari awal saya sampaikan, pemerintah ingin membangun data terumbu karang ini sebagai data yang ownership-nya nasional. Ya, ownership-nya adalah stakeholder karena partisipasi kontribusi datanya juga bersifat nasional, bukan hanya disurvei oleh KKP, tapi juga dikontribusi oleh perguruan tinggi, oleh mitra NGO, oleh pelaku pariwisata, oleh private company, oleh individu-individu, bahkan pada waktu KKP membangun jejaring pemantauan pemutihan karang, teman-teman sekalian, ada beberapa laporan itu dikontribusikan oleh ibu rumah tangga, bayangkan. Jadi jangan dianggap ibu rumah tangga hanya bisa bikin sambal sama sayur lodeh. Ketika ibu-ibu ini pergi ke pantai, bersenorkeling atau menyelam, bahkan kemudian memfoto, menemukan di dalam fotonya itu terumbu karangnya memutih. Itu kemudian dilaporkan ke jejaring kita, dilaporkan ke KP, kita tahu, oh ada kontribusi ibu-ibu rumah tangga di dalam pemantauan pemutihan karang. Nah itu yang kita bangun ya kolaborasi, kemitraan, inclusiveness, keterbukaan sehingga membangun ownership nasional dan akuntabilitas secara publik dan stakeholder. Itu yang sedang ingin didorong dan dikembangkan Mbak Tati. Dan tentu kita mengharapkan dan mengundang ya kontribusi dari teman-teman sekalian yang mungkin saat ini mengikuti dan juga nanti bisa bercerita kepada teman-temannya yang tidak mengikuti pertemuan ini bahwa pemerintah sedang akan membangun sebuah sistem yang seperti ini. Mari kita sama-sama berkontribusi. Silakan Mbak Nurul.
Baik, terima kasih Pak Firdaus untuk jawabannya. Seperti itu mungkin dari Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini. Ditunggu juga untuk kolaborasinya ya Pak Firdaus ya. Untuk sama Ya, kita bisa membangun data yang lebih baik seperti itu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman, apabila Bapak Ibu dan juga teman-teman memiliki pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa dikirimkan melalui kolom chat ya. Nanti kita tunggu untuk mengetik seperti itu atau menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi silahkan bisa dituliskan terlebih dahulu di kolom chat dan akan saya bantu bacakan. Ya, jadi pertanyaan hanya disampaikan pada kolom chat saja. Seperti itu. Oke, kemudian Pak Firdaus, ini ada pertanyaan dari Kak Laila Anissa. Peta terumbu karang tersebut produksi tahun berapa dan bagaimana kira-kira cara mendapatkan peta terumbu karang nasional tersebut? Apakah bisa diakses ke publik? Mohon infonya. Silakan Pak Em, Firdaus, mungkin bisa Mbak dijawab. Laila, saat ini peta Karang Nasional itu masih menggunakan peta yang dirilis sekitar tahun 2019 ya, yang 2,5 juta hektar itu. Waktu itu secara official dirilis oleh BIG, dan waktu itu wali datanya adalah LIPI ya, P2O, dan itu yang akan kita update. Dan mari kita doakan sama-sama dan kita dukung sama-sama tahun ini KKP bersama stakeholder secara nasional bisa merilis peta karang nasional Indonesia status 2025, karena ini menjadi penting juga sebagai informasi bagi teman-teman. Di 2026 dunia melalui inisiatif terumbu karang, di mana Indonesia juga menjadi member dari inisiatif internasional terumbu karang tersebut, akan merilis status terumbu karang global ya. Jadi di 2026 itu akan dikeluarkan. Nah, kita 2025 sudah mengeluarkan status terumbu karang nasional, maka itu nanti akan sangat match dengan apa yang sudah dijadikan sebagai agenda di tingkat global. Dan kita akan menunjukkan bahwa terumbu karang kita memang terumbu karang yang sangat signifikan ya. Jadi kalau 18% ya minimal sampai 20% terumbu karang yang ada di dunia itu ada di Indonesia, maka apapun yang terjadi ya, baik itu keberhasilan konservasinya maupun kegagalan konservasinya, itu akan mempengaruhi terumbu karang dunia. Bahkan beberapa kajian ya dan informasi yang saya diskusi dengan beberapa teman, terumbu karang yang ada di Australia pun dipengaruhi oleh dalam satu dua hal dipengaruhi oleh kesehatan terumbu karang yang ada di Indonesia. Karena ternyata aliran larva karangnya itu juga memiliki radius yang bisa sangat jauh seperti itu. Jadi sekali lagi mari sama-sama didukung ya supaya pemerintah bisa segera menyelesaikan ini dan kemudian bisa digunakan untuk stakeholder sesuai dengan kepentingan masing-masing ya, apa kepentingan penelitian, kepentingan konservasi, kepentingan edukasi, kepentingan investasi, kepentingan pariwisata dan sebagainya. Balik ke Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Semoga bisa menjawab. Kemudian ini ada sebenarnya pertanyaan terkait dengan kolaborasi tadi, Pak, atau kerjasama dari eh, Kak Sri Nuban dan juga Kak Agus Samsi yang bertanya berkaitan dengan kolaborasi tadi. Kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan kolaborasi? Dan kalau dari Pak Agus Samsi ini, apakah akan ada pelatihannya mungkin dari KKP? Nah, ini dari Pak Agus Samsi berasal dari komunitas peduli Laut Poso. Luar biasa sekali. Silakan Pak Iya, Firdaus mungkin ter- bisa dijawab. terima kasih Mbak Sri dan siapa tadi Mbak? Kak Bagus ya, Agus Syamsi. bagus Samsi. Tentu ke depan kita akan satu, kita akan melakukan mapping dulu ya. Kita akan melakukan pendataan. Jadi mungkin nanti Mbak Nurul bisa diinformasikan kontak saya ya. Atau di sini ada Pak Abdul Syukur ya, staf kami dari KKP, nanti bisa bisa dijadikan sebagai point of kontaknya. Kita ingin melakukan mapping dulu Mbak Nurul. Minimal misalnya nih dari 235 orang nih yang ada di Zoom ini, siapa-siapa yang kemudian potensial, kemudian berminat, punya komitmen dan juga punya visi yang sama untuk membangun data terumbu karang nasional yang baik itu bisa kita kita kolek dulu ya. Kita mapping dulu nih sebarannya ya, di Sulawesi ada siapa, misalnya Pak Agus di Poso, kemudian di mana lagi ya ada siapa dan sebagainya. Itu kita mapping dulu, kita lihat sebarannya. Kemudian kita jejaring, kita bentuk jejaring. Nanti ada hub regional ya, ada hub Sulawesi, mungkin nanti pusat hubnya itu di Unhas gitu ya. Nanti ada hub
Jawa gitu ya, ada hub Sumatera, ada hub Papua dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, nanti hub itulah yang kemudian melakukan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan. Jadi benar, ke depan kita juga akan mendorong penguatan kapasitas di seluruh titik-titik yang menjadi jejaring kita itu. Sehingga sekali lagi, ini akan menjadi agenda nasional. Ini akan bahkan akan menjadi agenda yang kemudian pihak internasional bisa berkontribusi. Oh, kita harus membangun jejaring, harus memperkuat kapasitas sehingga kita juga bisa mengajukan proposal-proposal pendanaan khusus untuk itu karena sekali lagi begitu Karang Indonesia sehat, dunia juga sehat gitu ya. Jadi itu yang akan kita. Jadi kita akan bergerak ke arah sana dan Bapak Ibu sekalian apa akan segera kami informasikan begitu ya bagaimana sistemnya akan didesain, jejaring akan dibangun dan kolaborasi dan kontribusi bisa dilakukan termasuk Ibu Sri atau Mbak Sri yang di Politeknik Kupang ya nanti tentu kami ada UPT yang ada di Kupang nanti bisa langsung kita diskusikan juga bagaimana masing-masing juga kita tahu ya kita punya forum Dekan FPIK ya seluruh Indonesia dan itu akan kita manfaatkan juga untuk menjadi bagian dari memfasilitasi jejaring ini. Sekali lagi, salah satu kuncinya adalah membangun visi bersama, ya, membangun keinginan bersama untuk terumbu karang yang lebih baik, ya, lebih sehat, lebih berkelanjutan, lebih bermanfaat untuk pembangunan dari semua pihak, ya, baik dari perorangan, organisasi, perguruan tinggi, perusahaan ya pemerhati bahkan tadi yang saya sampaikan ibu-ibu rumah tangga juga. Balik ke Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Seperti itu Kak Sri dan juga Kak Agus untuk cara berkontribusi ya. Ini juga menjadi PR kita bersama tentunya dalam kontribusi ini. Dan ini juga sekaligus mungkin tadi sudah menjawab pertanyaan dari Kak Fahro Rosi. Ini dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Ya, bagaimana cara agar dapat berpartisipasi sebagai volunteer atau penyumbang data terumbu karang. Nah, ini tadi juga sudah di-mention, selalu di-mention oleh Pak Firdaus. Nanti bisa untuk langsung menghubungi mungkin UPT KKP yang ada pada daerah tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Muda Setia, ini dari Aceh. Untuk saat ini, Pak Firdaus, dari pemerintah sudah ada blok-blok kawasan konservasi yang dilindungi. Namun, belum ada tindak lanjut dari kemitraan. Contoh, Pulau Banyak di Singkil itu sangat bagus karena kesejahteraan atau ekonomi pencarian masyarakat itu nelayan. Bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan hal ini? Silakan Pak Firdaus mungkin bisa Ya, dijawab. singkat aja ya, karena ini kalau didiskusikan memang panjang ini dan kita saat ini konteksnya sedang bicara tentang pendataan terumbu karang. Pasti nanti kita akan melakukan itu dan salah satunya memang diawali dengan tadi itu ya informasi ekosistem asetnya yang ada di Singkil tadi. Dan ya memang alhamdulillah semua yang dilindungi itu memang wilayah-wilayah yang ekosistemnya bagus. Nah, nanti tentu kita harus jadikan sebagai bagian dari edukasi masyarakat itu tahu ya sebetulnya aset ekosistem yang ada di kawasan konservasi itu memberikan aliran barang dan jasa kepada mereka apa, berapa nilainya, seperti apa dan sebagainya sehingga nanti mereka juga tahu kalau itu rusak, kalau itu dia ambil semua, tentu anak cucunya nggak akan bisa lagi mendapatkan bagian dari ekosistem aset yang dimiliki oleh Singkil tadi. Sama seperti teman-teman pulsanya cuma 100.000, tapi udah nonton video di YouTube-nya nggak berhenti-berhenti. Ya lama-lama kan, maaf, pulsa Anda habis, kan gitu kan. Ya sama, kalau kita nggak melakukan konservasi, nggak melakukan rehabilitasi, ya gimana pulsanya mau nambah, nggak nabung. Duit dikasih orang tua, dihabisin buat ngopi di Starbucks misalnya, buat nonton film akhir pekan. Habis itu pulsanya habis, ngomel-ngomel. Kan nggak bisa begitu. Kan harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Sama, kita harus mengelola terumbu karang dengan baik, supaya terumbu karangnya tetap bisa memproduksi ikan, terumbu karangnya tetap sehat, pariwisata berkembang, nelayan nangkap ikan, dan lain sebagainya, pantainya terlindungi dari ombak, dan lain sebagainya. Saya kira itu sederhananya, Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Firdaus untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi dari Kak Muda Setia. Oke,
Kemudian karena waktu terbatas ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, mungkin kita akhiri untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab. Tadi ada beberapa mungkin teman-teman mahasiswa gitu ya yang bertanya berkaitan dengan magang dan juga bimbingan TA di KKP itu sudah disampaikan juga oleh Pak Bustamin dari KKP terkait dengan nomor WA yang bisa dihubungi. Kemudian juga ini ada dari Kak Dela Rizky Amanda, mahasiswa juga asal Universitas Halululeo Kendari ya, yang ingin juga berkontribusi nih Pak Firdaus dalam kerjasama Ya, terima kasih Mbak membantu Lela. riset kolaborasi menggunakan machine learning. Luar biasa. Nanti Kak Dela Rizky juga mungkin bisa untuk menghubungi nomor WA yang sudah disampaikan oleh Pak Bustamin tadi. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk kontribusi dan juga semangatnya dalam webinar kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga oleh Pak Firdaus ya atas materi dan juga pemaparannya yang luar biasa. Sekali lagi ini luar biasa sekali. Dari Sabang sampai Merauke yang hadir dalam webinar ini semuanya ingin berkontribusi seperti itu Pak Firdaus. Semoga ke depan webinar Siap. ini bisa menjadi wadah juga untuk kita saling berdiskusi dan juga berkontribusi untuk ke depannya. Mungkin Terima sebelum kasih, semoga bermanfaat Mbak Nurul, teman-teman sekalian. Amin. Tentu saya juga senang berdiskusi dan kayaknya dikasih waktu setengah hari juga nggak cukup nih Mbak Nurul untuk bicara ini karena memang isunya banyak ya dan eh, apa passionnya juga ternyata besar sekali dari teman-teman dan alhamdulillah itu tentu bagian dari apa sesuatu yang membanggakan, mengencourage pemerintah untuk kemudian tinggal memfasilitasi terjadinya kerjasama kolaborasi dan kemitraan stakeholder Indonesia. Terima kasih Mbak Nurul, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement Pak Firdaus yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Iya, saya kira eh, intinya sama ya. Mari bersama membangun bangsa dan negara sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing dan jadikan itu sebagai niat ibadah dan amal jariah bagi kita semua dan juga tentu terima kasih bagi Geoakses yang memfasilitasi acara hari ini. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Firdaus sekali lagi untuk materi dan pemaparan pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu dan saya ingatkan untuk mohon berkenan untuk mengisi presensi. Saya izin share screen kembali berkaitan dengan presensinya. Oke, mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman dapat mengisi presensi dari layar yang sudah saya bagikan untuk barcode-nya ya dan juga mungkin link yang sudah disampaikan di chat Zoom. Oke, selain itu Bapak Ibu dan juga teman-teman berkaitan dengan terumbu karang ya, kami dari Geoakses Indonesia pada bulan ini juga melaksanakan pelatihan terkait dengan monitoring terumbu karang berbasis Google Earth Engine. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 sesi pada tanggal 22 hingga 24 Agustus di minggu depan. Jadi ini nantinya Bapak Ibu dan juga teman-teman akan diajarkan seperti itu dalam pelatihan monitoring terumbu karang berbasis Google Earth Engine untuk melihat bagaimana kesehatan dari terumbu karang itu sendiri. Tadi sudah di-mention juga oleh Pak Firdaus berkaitan dengan pemutihan atau bleaching dari terumbu karang. Nah, ini akan disampaikan juga atau apa namanya terkait dengan materi tersebut akan ada juga dalam pelatihan ini. Jadi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan monitoring terumbu karang berbasis Google Earth Engine yang dilaksanakan oleh Geoakses Indonesia, mungkin bisa langsung mengunjungi Instagram kami di @geoaccess.id dan juga nantinya bisa menghubungi admin WhatsApp seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Firdaus dan juga teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak dari KKP, dari dinas-dinas terkait yang sudah hadir juga pada siang hari ini dalam webinar ini luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup webinar kita pada siang hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan sesi dokumentasi. Seperti itu, mungkin dari Bapak Ibu dan juga teman-teman yang berkenan on cam, silahkan. Dari Pak Firdaus mungkin, oke luar biasa. Oke, nanti saya bantu hitung, mungkin dari teman-teman teknis bisa membantu untuk screenshot. Oke, saya hitung, Bapak Ibu dan juga teman-teman, luar biasa. Ini ada 9 slide, nanti akan satu-satu ya. Kita screenshot seperti itu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah untuk slide 1. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya bantu hitung, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, dilanjutkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Firdaus. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan Sama Mbak. bersama kami untuk
memaparkan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk antusias dan juga semangatnya pada webinar ini dan jangan lupa untuk mengisi presensi nantinya akan digunakan sebagai pembagian sertifikat. Jadi terima kasih Pak Firdaus dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Semoga nantinya kita bisa berkontribusi dan juga bekerja sama kembali. Luar biasa. Terima Siap, kasih. siap. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Waalaikumsalam. aktivitasnya kembali, dan sampai bertemu di webinar Geoakses selanjutnya. Terima kasih.